Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah. Pagi hari ini kita sama bisa hadir di Majlis Darul Mustafa. Semata kehadiran kita mengharapkan keridhaan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga semalam baru sampai dari Sukabumi, dari Cijurai. Ikut nguburin Habib Abdurrahman bin Syekh. Jadi perjalanannya tuh luar biasa memang. Nah, di sana saya ketemu dengan Habib Alwi, guru tetap kita. Beliau ikut juga. Ya. Jadi saya juga baru sampai rumah. Tapi karena Habib Alwi berhalangan, ya saya berusaha untuk menyempatkan hadir. Ya. Kita mengulang saja apa yang dibahas oleh Habib Alwi di dalam kitab kajian fikih Ar-Risalatul Jami'ah, ya kan? Nah, ini kitab Ar-Risalatul Jami'ah adalah kitab yang mengandung 3 pembahasan. Kitab Risalatul Jami'ah ini mengandung 3 pembahasan. Ya, dan kitab ini karangan daripada Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi ini hautah. Beliau salah satu murid teristimewa daripada murid Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, Shahibur Ratib. Makanya orang kalau berguru, belajar harus dengan guru. Itu ada namanya silsilatul dhahabiyah. Jalur dia yang mahal bagaikan emas. Maksudnya dia itu kalau belajar berguru, gurunya ini ada lagi gurunya ke atas, ada lagi gurunya ke atas, gurunya ke atas, sampai kepada tabi'in, sampai tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak terputus. Nah, apa di dalam kandungan 3 kitab ini? Yang pertama adalah membahas ilmu tauhid. Di mana letaknya pembahasan ilmu tauhid? Di awal daripada kitab ini disebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala sesuatu kata pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta itu adalah pembahasannya mengenai tauhid. Mukaddimahnya pembahasannya mengenai tauhid. Yang kedua adalah masalah syariat. Apa itu masalah syariat? Isi kandungan buku ini yang kita pelajari itu ada syariatnya. Seperti apa fardunya wudu, wajibnya wudu, sunnahnya wudu, ya, yang membatalkan sholat, syaratnya sholat, itu namanya syariat. Kita tidak boleh konyol memperdalam thariqat tanpa pondasi syariat kita kuat. Ini bisa jadi kesasar. Ada orang kadang-kadang saya nggak mau belajar syariat, saya mau belajar thariqat aja. Dia dzikir, dia apa, dia wirid, ya kan? Tapi syariat dia yang bersangkutan dengan hukum, dia nggak belajar, dia nggak kuat. Begitu dia masuk ke pelajaran thariqat, maka otak dia itu akan blank, nggak kuat. Bisa jadi apa? Stres. Lama-lama menjadi apa? Gila. Karena syariat itu pondasi bagi setiap ilmu yang dasarnya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu syariat. Seperti syariat sholat itu syariat, puasa itu syariat,
zakat itu syariat. Nah makanya tidak ada seorang dikatakan wali kalau dia ninggalin syariat, nggak ada. Nggak ada. Dikatakan wali kalau dia ninggalkan syariat, nggak ada, itu bukan wali. Ya kan? Nah yang ketiga, di akhir kitab ini itu pembahasannya adalah mengenai tasawuf. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu adalah ilmu kebersihan kita punya hati. Ya, ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu zahiriyah dan ada ilmu batiniyah. Ilmu zahiriyah itu semua orang bisa pelajarin. Ilmu zahir apa? Ini yang kelihatan dengan kasat mata kita. Ini kitab nih ilmu zahir. Kalau kita pelajarin, kita bisa paham ini ilmu. Banyak sekarang pendeta-pendeta, para pastor-pastor itu di Timur Tengah, mereka hafal kitab hadis Sahih Bukhari 4 jilid dihafal. Banyak. Itu di Mesir, non-muslim, para pendeta, para biksu, para pihara, mereka tuh hafal hadis ribuan. Jadi nggak aneh. Kadang-kadang yang mengajar hadis di universitas-universitas Mesir sana, kajian terbuka, yang mengajar hadis non-muslim. Yang mengajar kitab-kitab Islam non-muslim. Ribuan hadis mereka apa? Nah, itu namanya pelajaran dohiriyah yang bisa kelihatan dipelajarin, dia bisa ngerti, dia paham, karena ilmu yang dohir. Tapi ilmu yang batin, itu enggak semua dikasih sama Allah, kecuali orang yang beriman dengan Allah. Apa? Yaitu ilmu kita punya hati. Ini kita punya hati ini bagian daripada ilmu. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, fid dunya kita hasanah, hidup kita mendapat ridha Allah, ya kan? Mati dalam keadaan su'ul khotimah, ini dohirnya. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga kita baik. Kita akhirkan ajal kita dengan husnul khatimah seperti orang tua kita Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas yang kemarin pulang ke rahmatullah. Itu akhir ajalnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Sama seperti Abah Habib Muhammad. Baca ratib dulu. Abu Abdurrahman bin Syekh sebelum meninggal disuruh baca ratib yang di sekitarnya. Sama seperti Abah persis. Ya kan? Cuman menunggu Abu Abdurrahman bin Syekh yang biasanya kalau lagi sakit dibacakan talqin, matanya melek. Ngeliatin anaknya, ngasih isyarat, gue ini masih hidup. Gue sehat, nggak usah pakai ditalkinin. Ibaratnya begitu deh. Nah kemarin waktu baca ratib, ya kan, ditalkinin sama anaknya sebagian karena kondisinya udah mulai nggak membaik. Beliau nggak melek, nggak apa, merem aja. Sampai Fatihah, dan Fatihah sampai di nama gurunya. Guru beliau adalah Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ya kan? Pendiri, anak daripada pendiri Rubat Tarim. Akhirnya begitu disebut nama gurunya, beliau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus habis. Nah, enggak semua orang bisa menjamin mengakhirkan hayatnya begini, enggak bisa. Tapi semua orang bisa mengakhirkan hayatnya seperti ini. Kuncinya satu. Kalau kita mau seperti ini, hati kita ini mesti bersih. Ilmu batin kita, hati kita mesti bersih. Kalau orang masih dia hatinya iri, dengki, hasud, adu domba, walhasil udah deh. Sama kayak orang bilang apa? Saya mimpi Rasulullah, tapi masih ngerjain yang makruh. Kata ulama tasawuf mustahil.
Mustahil ente ngerokok bisa mimpi Rasulullah. Mustahil ente hobi main gaple bisa mimpi Rasulullah. Mustahil ente nongkrong di perapatan bisa mimpi Rasulullah. Nggak bisa. Kalau kita masih ngerjakan yang makruh, mustahil bisa mimpi Rasulullah. Ada orang bilang begini, oh itu wali itu dia ngerokok juga. Ente mau samain diri ente sama dia. Jangan ente samain. Kita bajai. Kita bajai, dia alfat. Kita bajai. Dia bisa jalan aja, biar pelan sampai udah bagus. Ya kan? Nah jadi, ilmu tasawuf itu ilmu yang membahas mengenai hati. Nah seperti apa? Di dalam kitab ini, kita mengulang saja. Bil ikhlas. Berbuat apapun amal, kita harus dengan ikhlas. Apa itu definisi ikhlas? Kan kita sering ngomong ikhlas. Apa definisinya? Definisi ikhlas itu adalah al-amal li ajlillah, la li ghairih. Ikhlas itu beramal karena Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena yang lainnya daripada makhluk Allah, enggak ada. Jadi kalau ente beramal, ente hadir pengajian, ente berbuat baik, ya kan? Masih ada di dalam hati ente karena udah deh. Itu belum sampai kita masuk derajat ikhlas. Puncak keikhlasan itu, ya kan? Berbuat sesuatu, ya kan? Dengan tangan kanan, tangan kiri ente nggak tahu kalau ente berbuat kebaikan dengan tangan kanan. Itu puncak keikhlasan. Bahkan para ahli tasawuf mengatakan puncak keikhlasan itu ente berbuat, melihat, ya kan, menolong orang untuk yang baik, ya kan? Ente tolong orang dengan tangan kanan ente, tangan kiri ente itu nggak tahu. Nah itu puncak ikhlas. Sama seperti yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis, sebaik-baiknya orang yang berbuat baik dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Nah, jadi bagaimana kalau ente mau, kadang di masjid kan kalau Jumat ada suka kotak amal tuh lewat, atau kita mau ngasih orang di jalan, atau kita mau berbuat kebaikan kan pakai tangan kanan. Nah tangan kiri kita nih, waktu kita berbuat dengan tangan kanan, tangan kiri kita umpetin dulu di belakang, masukin kotak amal, tangan kita taruh di bawah paha kita. Sampai segitu tuh. Sekarang panca indera kita yang nempel sama tubuh kita, jangan tahu. Nah, ini yang nempel sama tangan kita. Nah, bagaimana yang di samping kita? Ya. Itu ikhlas. Ikhlasnya menjadi bagian syarat orang itu amalnya diterima sama Allah. Ya kan? Kalau enggak ikhlas, kalau kita pengertian ikhlas juga Pak, habis inti berbuat baik, inti lupain tuh, jangan inti ingat. Inti lupain. Habis ngasih orang, jangan inti ingat, udah enggak usah ingat. Seperti Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor. Beliau bilang apa? Infak ma fil jab ya'tika ma fil ghaib. Infak ma fil jab ya'tika ma fil ghaib. Berbuat baik, keluarkan dengan ente bersedekah. Yang ada di kantong ente itu infak, keluarin. Kalau ente ikhlas mengeluarkan itu, ya'tika ma fil ghaib. Allah ganti rezeki yang ente enggak tahu. Tapi kalau ente berbuat kebaikan karena fulan. Nah, seperti hadis Nabi, man kanat hijratu ilallah, ya hadis masalah niat. Man kanat hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila mahajara ilaih.
Mau ngapain ente berangkat umroh, haji? Iya, ane berangkat umroh biar ane diterima ngelamar cewek nih, ngelamar perempuan ane biar diterima. Biar diterima ngelamar perempuan, cewek. Biar dia diterima. Oh, kalau ente berangkat umroh, berangkat haji tujuannya biar lamaran ente diterima, ya ente cuma dapat perempuan yang ente mau lamar, pahalanya ente nggak dapat. Tapi kalau ente hijrahnya ente, berangkat haji dan umrohnya ente karena Allah semata. Enggak. Walaupun dia ada tahu perempuan, dia enggak. Aneh karena Allah. Kalau ente berangkat karena Allah, karena Rasulnya, pahala sempurna ente dapat, dunia yang ente niat ente dapat. Itu ikhlas. Ikhlas gampang diomongin pakai mulut. Ngerjainnya setengah modar. Itu ikhlas. Ngomong aja bisa. Ikhlas. Giliran diri kita, susah kita buat ikhlas. Nah, orang sekarang amal di masjid minta disebutin hari Jumat. Ustadz ntar sebutin ya amal dari saya, pahalanya untuk fulan, untuk ini. Ya. Begitu juga wayan bagil hudur. Ya kan? Nah, ini bagian daripada kita punya hati. Wa huwa ayya'lam bima yaqul wa yaf'al. Hudur itu, Pak, kita tahu diri kita lagi ngerjain apa dan yang kita ucapin apa. Itu hudur. Ente ini lagi sholat, Allahu Akbar. Ente mesti tahu diri saya ini lagi sholat. Udah itu aja. Kalau diri ente lagi sholat, jangan ada hal yang lain. Lagi sholat, Allahu Akbar. Pikirannya melayang kemana-mana. Melayang. Ya kan? Nggak bisa tenang. Gatal garuk sana sholat. Ini. Ya kan? Masya Allah. Kita nih masih jauh. Kita nggak ada hudur kita sama Allah, nggak ada. Ya, jadi kita tahu diri kita, apa yang kita ucap dan apa yang kita kerjain. Kalau kata Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibur Ratib, guru daripada pengarang kitab ini, orang kalau sudah masuk ke hadratillah itu urusannya dengan makhluk udah habis. Allahu Akbar. Dia nyebut Allah Maha Besar. Jadi yang lain tuh kecil. Udah habis urusan, udah habis sudah. Makanya kenapa? Hubungan makhluk dengan Khalik yang dekat itu kapan? Hubungan manusia dengan Allah yang paling dekat itu kapan? Adalah di waktu sholat. Kenapa dia itu dikatakan waktu sholat, waktu yang dekat antara makhluk dengan Khalik? Tidak dinamakan sholat kecuali itu silah. Ya, silah ma bainal abdi war rabb. Kenapa dinamakan sholat? Itu adalah bagian, cara untuk berhubungan antara makhluknya dengan Allah Sang Pencipta. Jadi kalau kita sholat, itu kita lagi berhubungan sama Sang Pencipta. Kita sholat, kita lagi berhubungan sama orang yang kasih kita napas. Kita sholat lagi berhubungan sama Allah yang memberikan kita nyawa. Kita sholat yang lagi berhubungan dengan yang memberikan rezeki sama kita. Ah, bagaimana itu? Ya. Kemudian khusyuk, sukunul a'dha wa hudurul qalb. Khusyuk itu kalau kita beribadah, ya kan, bukan cuma ibadah aja. Khusyuk ini masuk daripada pembahasan hati. Anggota tubuh dia diam, hati dia menghadirkan. Ente duduk depan presiden, duduk depan raja. Nih ente, nih raja, nih ente di depan. Kira-kira kalau ada laler nemplok di pala ente atau muter-muter, ente gerak-gerak gak? Gatal aja kita tahan, oh depan presiden nih gatal. Ada laler, enggak tepok, enggak. Lagi sholat kita sama Allah, Allahu Akbar, ada laler. Laler, lagi sholat. Ya sih. Kato. Ya, masih jauh. Jadi khusyuk itu anggota tubuh kita kalau sholat diam. Makanya Imam Ghazali katakan apa? Orang kalau ibadah dengan Allah banyak gerakan hukumnya makruh.
kata Imam Ghazali. Inti sholat nih, banyak gerakan, itu makruh. Kecuali gerakan inti bisa mendatangkan khusyuk, itu tidak makruh. Seperti apa? Tahiyat. Orang kalau tahiyat, ya kan, tangannya itu lurus. Jangan bergerak-gerak. Ada orang tahiyat jarinya muter-muter. Betul apa enggak? Nah, Beb, jarinya begini nih. Dia lagi mikirin apa nih jarinya muter-muter. Nah, ini kata Imam Ghazali, inti tahiyat jari inti muter-muter begini, itu banyak gerakan. Itu hukumnya makruh. Kecuali kalau jari inti ini muter-muter begini mendatangkan khusyuk inti, itu boleh. Enggak makruh. Ya kan? Jadi kita kalau sholat jangan yang aneh-aneh. Udah diajarin lurus tangan kita, udah begitu aja. Kalau kita bahas kenapa harus begini seperti angka 7, itu pembahasannya panjang. Wa tadbirul Quran wa tafahumuha. Kemudian ya harus ada tadabbur. Di dalam setiap kita sholat itu harus ada tadabbur. Tadabbur itu apa? Dia paham baca Al-Fatihah, dia paham. Makanya Bapak sekali-sekali beli. Saya juga masih suka baca, Pak. Ada buku tuntunan sholat yang kecil. Buku tuntunan sholat, beli. Nah, saya udah bisa, Beb. Saya udah paham, udah bisa semuanya. Nah, permasalahannya bukan udah bisa, inti apa? Inti pahamin artinya tuh. Waktu inti sholat Allahu Akbar, inti harus tahu Allah yang maha besar. Kemudian inti baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, inti baca terus sampai di kalimat inni wajjahtu wajhiya. Ya Allah, sesungguhnya aku hadapkan diriku kepadamu ya Allah. Lillahi rabbil alamin, yang menciptakan alam semesta itu. Makanya Pak, orang kalau udah terkandung di amalnya ikhlas, hudur, khusyuk, tadabbur, waduh, urusan dunia sama dia kecil Pak. Urusan dunia kecil. Apalagi kalau dunia yang dia mau buat itu urusan maulid, urusan Isra Mi'raj, urusan akhirat, nggak kalang kabut. Itu. Fa inna ma yatabu Allah minas shalah biqadril hudur, karena Allah menerima salat kita bagaimana kehadiran kita dengan Allah. Bagaimana pemahaman kita dengan Allah. Ya. Nanti kalau inti belajar nih, misal ngafal kitab Alfiyah, qalal fagiruhu wabnu maliki Ahmadu rabbillah khairul maliki. Misalnya abiyat Alfiyah inti apa? Inti ngapal, pinter, cepet inti ngapal. Tapi inti nggak paham yang inti hafal itu apa. Begitu ada ulangan, nggak paham, nggak bisa inti. Bicara misalnya apa itu fa'il, apa itu maf'ul dalam ilmu alat. Dia hafal, tapi nggak tahu maksudnya itu, ya nggak bisa. Ya kan? Nanti ke Bogor lewat mana yang cepat? Ya kan? Lewat tol. Cuman taunya lewat tol doang, ke Bogor lewat tol. Jalannya nggak tahu sampai Bogor nggak? Jadi kita harus tahu, ya kan? Yang kita ucap itu apa, dan artinya juga kita tahu. Kemudian yang terakhir, wa yahrumur riya fi shalah wa ghairiha, naudzubillah. Ini masih banyak nih, khususnya diri saya ini. Wa yahrumu minar riya, dan diharamkan untuk riya, pamer di dalam sholat atau di dalam amal yang lain. Jangan suka pamer, jangan suka riya, jangan. Aduh, penyakit Pak. Apa riya itu? Al-amal li ajlin nas, kebalikan dari ikhlas. Kalau ikhlas amal li ajlillah, beramal untuk Allah. Kalau ikhlas itu beramal untuk Allah, kalau riya kebalikannya. Beramal untuk orang, untuk selain Allah.
Kan penyakit. Kan penyakit ini. Kita mau ngerjain baik, kenapa jadi untuk orang? Nggak ada Pak, ini para aulia, putu-putu yang ada di hadapan kita nih, mereka orang-orang soleh, nggak ada yang namanya kalau berbuat baik itu karena manusia, nggak ada. Nggak ada. Saya ceritalah. Ada satu orang Pak, waktu saya mau beli tanah ini nih, mau beli tanah untuk Darul Mustafa nih. Karena harus pindah Darul Mustafa. Saya juga bingung kemana cari tempat. Ini dapat tempat ini, itu bukan karena saya. Tapi memang sudah keinginan daripada pendiri Darul Mustafa. Bisa dapat tempat ini. Kalau inti tahu tempat ini dulu pertamanya, nah Ujek tahu tuh, Habib ajak ke sini. Ini puunannya tinggi-tinggi, ini nggak kelihatan, bangunan nggak kelihatan. Saya bilang sekali waktu ada orang, nih bukan riak nih, ini orang nih bukan riak. Dia datang, dia kasih bungkusan sama saya warna merah, ya kan? Lalu dia bilang begini, Habib, ane sayang sama ente punya abah. Ane sayang sama ente punya mertua Habib Muhammad. Habib Muhammad tuh Masya Allah dalam hidupnya. Dia sering bantuin ane. Habib Muhammad, ente punya mertua nih Masya Allah hidupnya sering bantuin ane. Ane tahu. Dia ngasih bungkusan warna merah. Dia masuk ke Darul Mustafa yang dicondet. Ane bilang, ya khair, syukron, terima kasih banyak. Silakan masuk duduk. Ane bikinin teh dulu. Mau ngeteh, mau ngopi. Teh, ane bikinin teh. Ane masuk ke dalam. Ane nggak tahu di bungkusan itu apa. Bungkusan itu ane kasih mertua. Setiap ada orang ngasih hadiah apapun, selama ane tinggal dengan mertua, maka hadiah itu bukan punya ane. Kecuali kalau orang bilang nih untuk ente, lain cerita. Kasih. Udah selesai bikin teh, mertua ane ambil, hari mau bikin teh, ane bawa nih teh keluar. Begitu ane bawa udah nggak ada itu orang. Kemana? Ane tanya sama si Jamal, ente lihat tadi ada di sini, katanya ke musola situ. Lihat udah hilang, udah nggak ada. Ini siapa ya dalam hati ane nih? Penasaran dia ngasih apa gitu kan? Tanya sama Umi, Mi itu apaan? Nggak tahu, Umi belum buka. Ditaruh aja di meja makan. Begitu dibuka, itu kantong plastik isinya duit 50 juta. Duit isinya 50 juta. Oh ya udah deh. Saya mau lihat ketemu orang yang punya tanah ini. Ini tanah 700 meter. Dia mintanya 1 meter 10 juta. Jadinya berapa? Ini tanah 700 meter. Jadi 7 miliar. Ya udah deh Mi. Musin mau ketemu orang yang punya tanah tuh kali aja. Ini duit Musin bawa nih. Bawa. Dari 7 miliar ini tanah bisa dikasih 1 miliar. Yang 50 juta saya kasih per sekot tanda jadi. Karena dia bilang, emang Habib mau belinya berapa? Saya bilang, saya mau 1 miliar. Lebihin ya Habib ya, sedikit aja lebihin. Mau gak dilebihin 50 juta? Mau. Nah duit yang dari orang tadi tuh saya nggak tahu, malaikat apa siapa saya nggak tahu. Itu duit saya kasih yang punya tanah 50 juta. Nah ini contoh ikhlas Pak, tidak ada riya, itu contoh orang yang seperti itu. Saya cari sampai sekarang mukanya masih ingat tapi nggak pernah ketemu. Saya nggak tahu itu orang siapa. Mana kita tahu? Apa dia malaikat? Apa dia Nabiullah Khidir merupakan manusia? Kita nggak tahu. Nah makanya yang terakhir saya ingin sampaikan, kalau Anda berbuat apa-apa, ya berbuat apa-apa tanamkan satu. Harus ada sifat jauh dari riya. Apapun ente mau berbuat. Begitu ente mau buat baik, ya Allah saya buat baik ini karena kamu ya Allah ya. Bukan saya buat baik karena orang. Bukan saya buat baik karena malaikat. Bukan saya buat baik untuk Rasul. Bukan, saya tidak ya Allah. Saya berbuat baik karena Allah.
Sampai seorang ibu nih, ini tasawufnya tinggi. Seorang ibu di saat dia memberikan ASI untuk anaknya, dia hanya mengatakan apa? Ya Allah, aku memberikan air susu ASI ini untuk anakku karena Allah, bukan karena anaknya. Wallahu alam bissawab. Kalau tasawuf pembahasannya jauh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.